Surabaya, yang merupakan kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia, juga memiliki ikon yang lekat dengan dunia kelautan. Monumen berbentuk seorang perwira, lengkap dengan seragam serta pedang kehormatan, digambarkan sebagai sosok yang sedang menghadap ke arah lautan, sebagai simbol dari kejayaan Angkatan Laut Indonesia. Secara fungsional nih, kapal-kapal yang melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya juga menggunakan monumen ini sebagai mercusuar. Banyak kalangan yang menilai monumen yang secara keseluruhan memiliki tinggi 30 meter ini ada kemiripan dengan patung Liberty di New York, Amerika Serikat. Baik secara desain maupun letaknya yang dekat dengan perairan. Jales Veva Jaya Mahe, yang artinya jayalah di laut. Itu juga jadi nama dari patung ini. Ini adalah patung yang jadi ikonnya TNI Angkatan Laut. Dan juga kalau kita perhatikan, sebelah sana ada gong yang super besar ya, yang akan dibunyikan ketika ada perwira dari TNI Angkatan Laut yang baru masuk sebagai penyambutan. Keren ya? Gong raksasa dengan julukan Kiai Tentrem ini memiliki bobot seberat 2,2 ton. Materialnya nih terbuat dari bahan kuningan berlapis anti karat yang merupakan sisa dari bahan pembuatan monumen dari Jales Veva Jaya Mahe. Kedua monumen ini diresmikan secara bersamaan tepat di tanggal 5 Desember 1996. Monumen Jales Veva Jaya Mahe sendiri terletak di dalam area Markas Komando Armada Wilayah Timur Republik Indonesia atau Ko-Armatim. Makanya partner gue saya kali ini adalah seorang perwira angkatan laut yang merupakan komandan salah satu kapal Republik Indonesia. Letnan Kolonel Baruno Aji adalah komandan kapal Dewa Ruci nan melegenda dan telah melanglang buana ke seluruh belahan dunia. Sepeda komuter yang menjadi tunggangan sang komandan adalah hasil perburuannya saat berlabuh di negeri kincir angin. Mas sering berlayar di atas kapal, terus sepedanya disimpan di sini? Sepedanya selalu saya bawa ke kapal ya, saya naikkan di kapal, terus misalnya saya sandar di daerah tertentu, misalnya di kota-kota Indonesia, saya selalu bersepeda. Kalau sama komandan jalannya pasti dihormatin ya pas langsung naik. Ya, silakan kalau mau lihat di dalam ya. Setelah goes sambil menyaksikan gugusan armada tempur milik Angkatan Laut, Letkol Baruno Aji mengajak saya untuk masuk ke dalam kapal yang selama ini menjadi tempat dia bertugas. Apalagi kalau bukan KRI Dewa Ruci. Dewa Ruci merupakan kapal layar terbesar yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Nama Dewa Ruci sendiri diambil dari nama dewa dalam kisah pewayangan Jawa. Kapal berukuran panjang hampir 60 meter dan lebar lebih dari 9 meter ini diproduksi oleh perusahaan asal Jerman tahun 1952. Nah, pada bulan Juli 1953, KRI Dewa Ruci pertama kali dilayarkan ke Indonesia oleh para taruna Angkatan Laut. Setelah itu, KRI Dewa Ruci ditugaskan sebagai kapal latih bagi kadet Angkatan Laut yang berlayar sampai ke luar negeri hingga masa tugasnya selesai pada tahun 2013 lalu. Di bagian dalam kapal, Letkol Baruno Aji juga menunjukkan penghargaan dari berbagai negara yang pernah disinggahi oleh Dewa Ruci. Bisa dibilang, bagian dalamnya seperti museum yang menyimpan artefak kisah pelayaran KRI Dewa Ruci dari waktu ke waktu. Selain berbagai penghargaan, Letkol Baruno Aji juga sempat memperlihatkan kepada saya seperangkat alat kesenian reok Ponorogo yang kerap digunakan oleh para awak kapal. Dari misi KRI Kapal Dewa Ruci, salah satunya kan mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Banggakan ya, jadi
Selain gagah-gagah ini ternyata ya ABK-nya kapal Dewa Ruci ini bisa reog, bisa tari saman juga ya. Tari badinding. Tari badinding, keren. Sambutan terhadap KRI Dewa Ruci di berbagai belahan dunia memang selalu memberikan pesonanya tersendiri. Momentum ini juga dilengkapi dengan aksi para awak kapal yang kerap menyita perhatian masyarakat setempat. Setelah berkeliling Koarma Tim, tujuan saya selanjutnya yaitu sebuah monumen yang juga menjadi simbol kekuatan armada laut Indonesia. Monumen Kapal Selam atau biasa disingkat Mon Castle bukanlah duplikat ataupun sekedar miniatur kapal selam. Tapi ini benar-benar sebuah kapal selam yang pernah digunakan oleh Angkatan Laut Indonesia. Kapal selam dengan panjang 76 meter diresmikan menjadi monumen sejak tahun 1998 yang lalu. Monumen kapal selam. Nah, Indonesia sebagai negara maritim untuk menjaga wilayah teritorial serta perairan Indonesia gak gampang. Salah satu yang udah berkontribusi banyak ya ini dia nih, kapal selam yang namanya KRI Pasopati 410. Ini gede banget dan katanya dulu pas latihan bareng Angkatan Laut Australia, kapal selam ini sulit untuk dideteksi oleh kapal yang ada di permukaan. Jadi kapal selam ini mesti memunculkan bendera merah putih sebagai tanda posnya. Canggih lah ya. Kita masuk aja langsung. Kapal selam Pasopati yang berjenis whisky kelas ini merupakan pembelian dari pemerintah Uni Soviet pada saat itu. Pasopati juga merupakan bukti dari kedikdayaan armada laut Indonesia yang menjadi poros kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Ini adalah jenis kapal selam W buatan Rusia yang diperuntukkan untuk perairan Soviet yang itu dingin di laut itu. Nah, bukan untuk lautan tropis kayak Indonesia. Jadi kebayang kalau misalnya ABK Indonesia ini nggak pakai full seragam, baju yang tebal-tebal karena mereka bakalan kepanasan ada di dalam kapal selam ini. Kapal selam Pasopati juga menjadi salah satu armada yang ikut memperkuat Tentara Nasional Indonesia saat menggelar Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat. Operasi yang dilaksanakan pada tahun 1962 ini bertujuan untuk membebaskan Papua Barat dari cengkeraman kolonial Belanda pada waktu itu. Gimana ini nyambutnya? Aduh. Udah digotong. Tetep aja nyemplung. Jika berbicara trek off-road untuk sepeda di Jawa Timur, hampir seluruh kalangan pesepeda akan menyebut wilayah Malang yaitu Batu hingga Bromo. Padahal nih, di kota Surabaya ada loh satu trek off-road yang posisinya tersembunyi di dalam satu komplek perumahan. Trek sepanjang kurang lebih belasan kilometer ini diberi nama Trek Bukit Ular atau bahasa kerennya Snake Hill. Karena dulunya merupakan habitat tempat berkembang biaknya berbagai jenis ular. Ya, walaupun kondisi trek yang berlumpur akibat hujan yang mengguyur semalam, saya dan teman-teman goeser Surabaya sepertinya enggan membatalkan niat goes di sini yang sudah direncanakan sejak jauh hari. Resiko trek berlumpur adalah sepeda jadi berat di kayu akibat ban yang tidak mencengkeram ke tanah. Sebenarnya sih, trek Bukit Ular ini masih tergolong medan cross country atau off-road ringan. Tapi
Berhubung belum sempat survei, maka saya mencari aman deh dengan menggunakan sepeda jenis all mountain. Nah, ngomong-ngomong soal sepeda all mountain dan cross country, tadi saya sempat ngobrol soal kesalahan upgrade sepeda dari cross country ke all mountain. Seringnya pesepeda MTB yang punya sepeda X pengen mengupgrade sepedanya menjadi all mountain atau AM seperti ini dengan cara hanya mengupgrade forknya aja, jadi nggak pakai mengganti frame-nya. Jadi menurut mereka kalau ganti forknya aja jadi dari 100 ke 140 itu sudah sepeda AM namanya. Apakah benar kayak gitu atau enggak? Mas Didi gimana ya? Saya punya sepeda XC mau ganti AM, apakah bisa cuma ganti fork depannya doang? Itu udah bisa dibilang AM belum? Yang membedain XC sama all mountain ini travel suspensi depan belakang. Kalau depan 160 150, kalau yang belakang sekitar 19 sampai 21. Oke. Terus top ini lebih condong, dia lebih slooping. Slooping itu agak miring agak ke bawah ya? Iya, buat jaga kalau kita main tidak kena ini. Top-topnya? Iya. Terus apa lagi Mas? Ini panjang wheelbase, otomatis dia agak panjang daripada sepeda XC buat jaga itu keimbangannya biar lebih enak. Wheelbase itu poros roda depan, sama belakang. jarak wheelbase itu sampai ke poros roda belakang ya? Itu lebih lebar? Lebih panjang. Lebih panjang. Iya. Kalau XC? XC dia lebih pendek. Dan juga bukannya kalau semakin ekstrim medannya, saya ngerasain sepedanya itu semakin berat ya? Iya. Kenapa tuh? Dari bahan biasa kalau frame all mountain sama XC ketebalan frame beda, rusak. Tapi banyak tuh orang yang pakai sepeda XC buat di trek AM atau DH. Ya mungkin orangnya aja yang maksain. Nah. Kalau pabrikan sih nyiptain buat ada peruntukannya. Oke. Jadi antara dua nih, kalau sepeda bukan peruntukannya. Antara kitanya yang mudah lelah dan mudah sekali nggak aman, atau sepedanya yang bakalan rusak, patah frame-nya ya. Jadi semua dari sepeda gunung sudah ada peruntukannya. Desainnya emang udah khusus ya? Iya, tiap pabrikan merek beda-beda. Kalau tetap maksain sepeda cross country buat main all mountain, ada dua kemungkinan nih. Yang pertama sepedanya patah, kedua orangnya yang bisa celaka. Namun sesuai ungkapan bahwa the most important thing is the man behind the gun. Jadi secanggih apapun sepedanya, kalau orangnya nggak canggih, ya percuma. Gimana ini nyambutnya? Aduh. Jadi kebiasaannya ya, sebelum nolongin yang jatuh diketawain aja dulu sepuas-puasnya, baru tolongin. Ini ada celah di sini dan tadi ban depannya ngunci, nggak mau maju-maju. Untuk jalur yang masih terbilang baru, trek ini lumayan memiliki banyak varian obstacle. Misalnya, jembatan yang tak layak dilintasi sepeda. Wah nggak bisa. Mas Dion yang anak Bisa sini itu. aja Tenteng sampai aja, harus bisa. nenteng sepedanya. Beresiko kalau digoyang. Berarti nggak salah dong kalau saya ikut nenteng juga kayak gini. Selain jembatan sempit, ada juga turunan. Turunannya memang nggak curam sih, tapi kondisi trek yang licin buat saya yang baru ngerasain trek ini jadi lumayan susah menentukan jalurnya.
Kemudian ada juga single track di pematang sawah. Banyak yang bilang nih, jalur single track inilah yang menjadi latihan wajib untuk pesepeda off-road. Kesannya sih mudah, padahal sangat membutuhkan ketepatan dalam memilih jalur yang akan dilewati. Wih, single track di sawah pula ya. Jadi di sini harus pinter-pinter nih milih jalurnya, karena ini benar-benar sempit. Terus udah gitu, mata kita harus tetap fokus ke 3 meter di depan sepeda. Makanya saya nggak lihat ke kamera. Jalannya longsor. Terus gimana Mas? Ini mau lanjut? Lanjut. Lanjut aja. Berarti kita mesti ngangkat sepedanya ya masuk lumpur. Potong dulu. Ayo. Nah, nggak jauh setelah melewati pematang sawah, saya dan teman-teman harus ketemu lagi satu rintangan, yaitu jalur yang longsor akibat hujan semalam. Hanya ada satu cara yang tepat untuk melewati jalur ini, yaitu nenteng lagi. Udah digotong. Tetep aja nyemplung. Nggak terasa sudah berjam-jam saya dan teman-teman menelusuri trek Bukit Ular. Ternyata posisi Bukit Ular ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik. Ini saya baru nyadar kalau ternyata trek kita ada di perbatasannya Surabaya dan Gresik. Ini baru setengah trek kita udah masuk ke Kabupaten Gresik. Startnya di Surabaya, finishnya di Gresik. Hebat ya. Padahal cuma berapa kilo ya. Mantap. Keren juga ya, main off-road tapi antar kota. Trek cross country dari Bukit Ular. Nah, di sini dengan sekitaran panjang belasan kilometer kita dapat variasi obstacle. Saya baru nyadar semua trek ya, trek sepeda gunung akan ada tambahan obstacle dari cuaca. Jadi kalau cuacanya panas akan ada obstacle debu dan segala macam pasir. Tapi kalau bekas hujan semalamnya, ban kita bakalan jadi donat dan itu berat banget. Tapi overall Bukit Ular keren. Wuhu. Selama ini, banyak yang mengkritik posisi bersepeda saya setelah melihat tayangan di beberapa episode. Mulai dari posisi badan saya yang gak rileks, hingga posisi handling yang tidak proporsional. Belum lagi, pada saat pedaling, sampai ada yang bilang posisi saya ketika bersepeda terlihat bikin capek. Kalau sebelumnya saya dan Om Yon sudah membahas pemilihan sadel yang tepat, maka kali ini saya akan membahas bike sizing yang menentukan posisi bersepeda yang ideal secara sederhana. Alat yang digunakan cukup simpel, yaitu sepeda yang ukuran frame-nya sesuai dengan tinggi badan kita. Kemudian, bike trainer. Ketika sedang mengayuh sepeda, maka akan mudah menentukan bagian-bagian mana saja yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah posisi kaki saat sedang mengayuh pedal. Selama ini, banyak yang beranggapan bahwa semakin lurus kaki ketika mengayuh pedal, maka daya yang dikeluarkan akan semakin maksimal. Kalau menurut Om Yon, anggapan ini memang tidak sepenuhnya salah. Namun, alangkah lebih ideal lagi ketika posisi lutut berada lurus sejajar dengan ujung arm crank yang horizontal. Untuk mencapai posisi ideal pedaling, pada akhirnya akan menyesuaikan dengan tinggi seat post serta maju mundurnya saddle. Ada beberapa teori yang katanya harus lurus ya. Kita bicara logika aja bahwa otot kinerja pada saat kita dorong dan harus ada fleksibilitas. Jadi kalau terlalu kencang dipakai lurus terus, ya otot tidak ada restingnya. Makanya
posisi yang terlalu lurus itu buat para rider cepat lelah. Yang kedua, posisi handling nih. Sebagai praktisi sepeda, Om Yon juga berpendapat bahwa prinsip dasar dalam menentukan handling adalah memposisikan diri seperti sedang bersalaman. Posisi yang tidak ideal pada handling akan mempengaruhi kinerja otot serta tekanan pembuluh darah pada tubuh bagian atas. Jadi, Posisi badan kita kan salaman dengan orang juga tidak begini dan tidak begini. Kita cari punggungnya kan idealnya begini, kita miringkan 5 derajat. Nah, ini nyaman. Jadi tidak ada tekanan pada bahu, di leher trapesius dan pada punggung.